Assalamualaikum sobat belajar, welcome back to my channel. Ya, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal yang sudah pernah kalian kerjakan di Quizzes. Dan khusus di video ini kita akan membahas Quizzes 4 tentang color part 1. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Untuk soal pertama di nomor 6 ya, karena di sini kita akan membahas soal hitungannya saja. Nah, pada soal nomor 6 ini, dalam suatu percobaan didapatkan perbandingan massa air pertama dengan kedua adalah 3:5. Jika perubahan suhu pada massa pertama adalah C, maka perubahan suhu pada massa kedua sebesar, oke, kita tuliskan dulu aja. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah perbandingan massanya ya, M1 banding M2. Kemudian delta T1-nya adalah C di sini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan suhu massa kedua. Nah, atau delta T2. Nah, di sini kita asumsikan bahwa Q-nya berarti sama ya, dalam suatu percobaan ini sebagai variabel kontrolnya. Kemudian kita mencari gimana sih perubahan suhunya, apakah sama atau berbeda, seperti itu ya. Nah, jadi kita buat persamaannya juga dari persamaan jumlah kalornya atau Q-nya. Q1 sama dengan Q2. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian Q1 itu kan rumusnya MC delta T, kemudian M-nya M massa pertama dan delta T-nya juga delta T1. Kemudian untuk Q2-nya kita gunakan M kedua dan juga delta T2. Kemudian masing-masing kita pindahkan ruas. Yang massa kita pindahkan ke kiri, kemudian yang delta T kita pindah ruas ke kanan. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa M1 banding M2 adalah 3:5. Jadi kita tuliskan di sini 3:5. Kemudian yang diketahui adalah delta T1, maka di sini delta T1 kita substitusi dengan C ya. Kemudian kita cari delta T2-nya itu berapa. Oke, tinggal kita pindah ruas saja. Maka hasilnya adalah 3/5 C ya. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, gampang banget ya untuk soal pertama ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Ada sebuah es bermassa 2 kg memiliki suhu minus 5 derajat Celcius. Besarnya kalori yang diperlukan agar es tersebut dapat menjadi uap air seluruhnya pada suhu 105 derajat Celcius adalah berapa? Oke, kita tuliskan dulu saja apa yang diketahui. Yang pertama adalah massa esnya ya, yaitu 2 kg, kemudian suhu awalnya minus 5 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya adalah 105 derajat Celcius. Kemudian untuk kalor jenis esnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kalor jenis uapnya adalah 2000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian juga diketahui kalor leburnya adalah 336.000 Joule atau bisa kita tuliskan dengan ringkas itu 336 kJ. K itu kilo ya, berarti ini kilojoule per kilogram. Sedangkan untuk kalor uapnya atau di sini kita tuliskan simbolnya LV itu 2268 kilojoule. Nah, hasilnya 2.268.000 Joule. Kemudian kita singkat jadi 2.268 kilojoule per kilogram. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah kalor totalnya atau besarnya kalor yang diperlukan. Sama aja Q totalnya ya. Oke, di sini mungkin agak ada miss di kalimatnya ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah menjadi uap air seluruhnya, kemudian uap tersebut naik suhunya menjadi 105 derajat Celcius. Oke, pertama agar lebih mudah kita gambarkan dulu grafiknya ya. Dari es tersebut
dengan suhu minus 5 derajat Celcius, kemudian naik suhunya sampai 0 derajat Celcius. Kita tahu ya bahwa untuk tekanan 1 atm, es itu akan melebur saat suhu 0 derajat Celcius. Maka di sini saat mencapai suhu 0 derajat Celcius, itu esnya akan berubah wujud. Kemudian setelah seluruhnya berubah wujud, suhunya akan naik. Nah, setelah menjadi air, kemudian suhunya naik sampai 100 derajat Celcius. Karena pada tekanan 1 atm itu titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian, nah, saat mencapai 100 derajat Celcius, di sini terjadi perubahan wujud. Kemudian, saat seluruhnya sudah berubah wujud, maka uap tersebut ketika tetap dipanaskan akan naik kembali suhunya ya. Oke, berarti di sini untuk Q totalnya tinggal kita jumlahkan kalor-kalor yang ada di sini ya. Q1 ditambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 dan ditambah Q5. Jadi persamaannya seperti ini. Oke, untuk Q1 karena terjadi perubahan suhu, kenaikan suhu, maka kita gunakannya MC delta T. Kemudian untuk Q2 itu MLV ya. Kemudian nanti Q3 MC delta T lagi, kemudian Q4 itu baru MLV lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini semuanya ada masanya, boleh kita keluarkan dulu ya, biar mempermudah hitungannya. Nah, kemudian kita masukkan apa saja yang diketahui. Di sini ada massa massa S-nya sudah kita keluarkan ya, jadi 2. Kemudian kalor jenis S-nya yaitu 2100 dikali perubahan suhunya 5 ya di sini. Karena naiknya 5 derajat Celcius. Kemudian Q2-nya karena M-nya sudah keluar berarti tinggal LF-nya aja ya. Berarti di sini 336 kali 10 pangkat 3 karena kilo itu sama dengan 10 pangkat 3 ya. Kemudian di sini untuk kalor jenis air adalah 4200 ya di sini. Dikali perubahan suhunya. Perubahan suhu dari sini sampai sini ya Q3 berarti dari 0 ke 100, maka delta T-nya adalah 100. Kemudian M dikali LV, M-nya sudah keluar berarti di sini tinggal kalor uapnya saja yaitu 2268 kJ per kilogram. Kemudian yang terakhir adalah MC delta T. Nah, M-nya sudah keluar di sini, maka di sini tinggal kalor jenis uap yaitu 2000 dikali perubahan suhunya yaitu 5 derajat Celcius. Nah, tinggal kita hitung. Nah, agar mempermudah juga semuanya di belakangnya kita buat 10 pangkat 3 ya. Agar tinggal depannya aja yang kita jumlahkan. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya sekian ya. Kemudian 10 pangkat 3 ini adalah kilo ya tadi. Nah, maka hasilnya adalah 6089 kilojoule. Ya, jadi satuannya kilojoule. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Oke, di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan grafik suhu terhadap waktu pemanasan. Nah, di sini banyaknya kalori yang dibutuhkan es sebanyak 500 gram untuk menjadi uap air adalah. Nah, jadi di sini hampir sama dengan yang tadi. Bedanya yang tadi tidak ada grafiknya. Kalau sini sudah ada gambar grafiknya. Jadi kita tidak perlu menggambar lagi. Oke, kita tuliskan apa saja yang diketahui. Di sini masanya adalah 500 gram atau bisa kita tuliskan juga 0,5 kali 10 pangkat 3 kg ya. Kemudian kalor jenis airnya adalah 2100. Nah, ini joule per kilogram ya, derajat Celcius. Kemudian kalor lebur esnya atau LF-nya adalah 336 kali 10 pangkat 3 joule ya per kilo.
Kemudian kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sedangkan kalor uap air, nah di sini kalor uap air ya, bukan kalor jenis, maka ini harusnya tidak ada derajat Celciusnya, dicoret aja ya. Kemudian ini maksudnya adalah 10 pangkat 4 ya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah kalornya atau Ki totalnya ya. Oke, yang ini yang kalor uap air kita buat jadi 10 pangkat 3 agar nantinya lebih mudah, sehingga kalor uap airnya adalah 2260 kali 10 pangkat 3 ya, Joule per kilo. Oke, sama seperti yang tadi, Ki totalnya juga sama. Di sini dari fase AB, C, D, E. Nah, ada beberapa kalor ya, ada 4 kalor ya. Dari A ke B ini kita tuliskan Ki1, dari B ke C yang dibutuhkan adalah Ki2, dari C ke D itu adalah Ki3, kemudian D ke E itu kalor yang dibutuhkan adalah Ki4. Maka untuk Ki totalnya itu tinggal dijumlahkan, Ki1, Ki2 ditambah Ki3 ditambah Ki4. Menjadi seperti ini ya, sama seperti yang tadi. Karena di sini ada massa, semuanya memiliki besaran massa, maka massa ini kita keluarkan terlebih dahulu agar lebih mudah saja sih untuk menghitungnya. Kemudian semua data yang kita ketahui yang ada di soal itu tinggal dimasukkan saja nilainya, maka ketemu seperti ini ya. Di sini massanya kita tulis 1/2 kilogram kali 10 pangkat 3 ya. Oh, oke, di sini ada sedikit kesalahan sebentar. Ini harusnya 10 pangkat 6 ya, berarti ya. Benar ya. Karena di sini masanya itu 1/2 kali 10 pangkat 3. Kemudian di sini ada 10 pangkat 3, ini harusnya 10 pangkat 6 ya, tapi untuk hasilnya tetap sama. Nah, seperti ini ya. Kemudian maka didapatkan hasilnya seperti ini. Oke, maka jawabannya adalah yang C ya. Nah, mungkin memang kalau soal seperti ini kita butuh effort banyak untuk menghitung. Tapi sebenarnya kalau secara rumus ini mudah ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 13. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi, bedanya di sini grafiknya kalian perhatikan, ini adalah grafik suhu terhadap jumlah kalornya ya. Kalau tadi kan lama pemanasannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah massa benda, kemudian yang diketahui adalah kalor lebur, yaitu sekian. Oke, kita tuliskan dulu saja yang diketahui. Ya, yang diketahui adalah ini ya, kalor lebur, sedangkan yang ditanyakan adalah massa bendanya. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang ini ya, kalor. Jumlah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda, baik untuk menaikkan suhu ataupun kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujud. Nah, di sini karena yang diketahui adalah kalor lebur, nah maka kita cari nih di grafik mana sih kalor lebur ini bekerja. Ya, ada di fase A, B ya. Di sini kalor itu melebur. Nah, ini bukan air, sehingga mungkin suhunya berbeda ya. Kok nggak di 0 derajat? Nah, ini kan suatu benda ya, jadi kita nggak tahu bendanya apa. Yang jelas di sini di AB itu terjadi perubahan wujud. Nah, karena di sini tertulisnya adalah kalor leburnya sekian, maka kita anggap di fase AB ini benda tersebut melebur. Seperti itu ya. Oke, masih ingat ya, kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk melebur
Itu rumusnya adalah massa dikali kalor leburnya. Oke, maka persamaannya jadi seperti ini ya. Nah, di sini kita ambilnya yang AB ya, atau Q2 kalau di sini kan gambarnya. Nah, kemudian kalian perhatikan jumlah Q2 itu berapa? Karena dari titik A ke B, maka dari 5 ke 7,25. Maka yang kita ambil jumlah kalornya itu adalah selisih dari angka ini ya. Nah, maka ketemunya adalah 2,25 Joule. Nah, kemudian ini tinggal kita masukkan, kalor leburnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah, ini Joule-nya bisa dicoret ya, tinggal kilogram. Maka nanti kilogramnya tinggal pindah ruas ke kiri. Kemudian 2,25 dibagi 2,5 kan 0,9 ya. Kemudian 10 pangkat 5 kita pindah ruas ke kiri, maka jadi negatif. Atau ini tadinya dibagi ya, berarti 0,9 dibagi 10 pangkat 5. Biar ke atas, maka pangkatnya harus dikasih minus. Nah, kemudian agar tidak ada koma, maka di sini kita tambahkan pangkatnya menjadi 10 pangkat min 6. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. 9 kali 10 pangkat min 6 kilogram. Nah, mudah ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 14. Nah, di sini juga hampir sama dengan yang tadi, bedanya ini hanya ada satu fase saja, yaitu fase kenaikan suhu saja. Maka di sini kita gunakan kalornya, jumlah kalornya adalah kalor untuk menaikkan suhu. Ya, rumusnya yang macet tadi ya. Oke, kita tuliskan dulu saja yang diketahui. Yang diketahui adalah kalor jenis ya. Ini kurang satuannya, tapi kita tahu ya kalor jenis benda itu satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian yang ditanyakannya adalah M atau massa. Nah, sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan yang diketahui kan kalor lebur, sedangkan di sini kalor jenis. Nah, kalau di sini juga kita tahu bahwa ini adalah fase kenaikan suhu atau benda ini mengalami kenaikan suhu, bukan perubahan wujud. Maka kita gunakannya rumusnya adalah Q sama dengan macet. Nah, maka Q-nya jelas di sini ya, karena dimulai dari 0, maka Q-nya itu adalah 14,4. Kemudian massa yang dicari, kemudian C-nya adalah 4200, kemudian delta T-nya adalah, nah ingat bukan dari 0 ya. Di sini awalnya atau saat Q-nya itu tidak ada atau sebelum pemanasan itu suhunya sudah 10 derajat Celcius. Maka di sini kita pakai selisihnya ya. Jadi 50 dikurangi 10 yaitu 40 derajat Celcius, seperti itu ya. Kemudian kita cari massanya itu berapa, maka ketemu ya, ini 42 dikali 4 itu 168 ya. Maka 14,4 dibagi 16 ini 14,4 dibagi 168, hasilnya adalah 0,086 kg. Atau kalau kita ubah ke gram itu menjadi 86 gram ya, 86 gram. Maka jawabannya adalah yang A ya. Nah, demikian video pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!